Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah klik video ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Siapa nih yang sudah pernah main ke Danau Rawapening yang ada di daerah Jawa Tengah? Boleh loh komen di bawah. Danau Rawapening ini punya cerita legenda yang menarik teman-teman. Sudah tahu belum? Ya kalau belum, kita simak videonya sekarang ya. Danau Rawapening memiliki luas sekitar 2.670 hektar teman-teman. Danau Rawapening ini berada di 4 kecamatan Kabupaten Semarang, yaitu Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Rawapening ini biasanya dijumpai oleh mereka yang mengadakan perjalanan dari Solo ke Semarang atau sebaliknya melalui jalan utama di luar tol. Ketika sampai di Kecamatan Tuntang, mereka akan disuguhkan pemandangan Danau Rawapening yang sangat indah. Jika ingin menikmati keindahan Danau Rawapening, biasanya pengunjung ini datang ke beberapa objek wisata di sekitar danau tersebut, teman-teman. Salah satunya adalah Bukit Cinta. Objek wisata ini berada di Kecamatan Banyubiru atau sebelah selatan Rawapening. Selain Bukit Cinta, lokasi untuk melihat keindahan Rawapening ini bisa dari Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, teman-teman ini di sini bisa naik kereta wisata menuju Stasiun Tuntang. Maka wisatawan akan melihat keindahan danau ini dari pinggiran, dari kereta wisata. Yang mana kereta wisata ini akan melewati jalur yang berada persis di samping Rawapening. Lokasi lainnya adalah Eling Bening di Kecamatan Bawen. Pengunjung bisa menikmati wahana outbound dengan latar belakang Danau Rawapening. Pilihan lokasi lain adalah Sumurup Rawapening dengan kereta wisata juga teman-teman. Untuk menikmati Danau Rawapening bisa juga dari Saloka Theme Park. Salah satu yang terbaru adalah Radesa Wisata. Salah satu keunikan objek wisata yang baru dibuka pada bulan Juli tahun 2020 tersebut adalah adanya replika Menara Eiffel yang menjulang setinggi 38 meter di atas Rawapening. Radesa Wisata berada di Dusun Kelurahan, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ada pula spot Gembok Cinta dengan latar belakang hamparan Danau Rawapening. Mereka biasanya nih yang berkomitmen untuk menjalin hubungan serius dengan pasangannya bisa memasangkan gembok di spot ini. Tetapi Rawapening bukan sekedar objek wisata semata ya teman-teman. Danau ini memiliki kisah legenda yang sangat menarik. Legenda Rawapening ini bermula di sebuah desa yang bernama Desa Ngasem. Dikisahkan ada seorang perempuan yang bernama Endang Sawitri. Konon ia adalah anak dari kepala desa Ngasem yang melahirkan seorang anak yang berwujud naga. Naga ini bisa berbicara layaknya manusia teman-teman. Kemudian naga ini dikasih nama Baro Klinting. Ketika remaja, Baro Klinting ini bertanya tentang ayahnya. Ibunya berkata, jika ayah Baro Klinting ini yang bernama Ki Hajar Salokantara sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Kemudian ia pun diizinkan untuk berkunjung ke pertapaan ayahnya dengan membawa sebuah kelintingan yang merupakan barang peninggalan ayahnya. Kemudian teman-teman, Baro Klinting mencari ke tempat pertapaan ayahnya dan bertemu dengan Ki Hajar Salokantara dan menyerahkan kelintingannya untuk meyakinkan bahwa ia memang betul-betul anak dari Ki Hajar Salokantara. Tetapi Ki Hajar ini tidak serta-merta percaya ya teman-teman. Ia meminta satu bukti lagi, yaitu ia meminta Baro Klinting untuk melingkari Gunung Telomoyo. Karena ini kan ular ya, jadi si Baro Klinting itu disuruh untuk melingkari Gunung Telomoyo. Dan ia berhasil. Akhirnya Ki Hajar mengakui bahwa memang Baro Klinting ini adalah anaknya. Kemudian Ki Hajar memerintahkan Baro Klinting untuk bertapa di dalam hutan lereng gunung. Baro Klinting pun menyanggupi perintah ayahnya dan segera bertapa di dalam hutan di lereng gunung. Pada suatu hari, penduduk desa Patok
akan mengadakan pesta sedekah bumi usai mereka panen. Untuk memeriahkan pesta itu biasanya warga ini ramai-ramai berburu hewan di dalam hutan. Di desa Patok ini jarang sekali ada orang miskin, teman-teman. Dan sebagian besar penduduk di desa ini sifatnya sombong. Tapi anehnya, ketika mereka ini berburu di dalam hutan, mereka tuh tidak menemukan seekor hewan pun. Tetapi mereka menemukan ekor naga yang cukup besar. Karena mereka hanya menemukan ini, akhirnya mereka mengambil, memotong-motong dagingnya untuk dibawa pulang, dimasak untuk pesta, teman-teman. Dan ternyata naga tersebut adalah naga Baroklinting yang mengakibatkan tubuhnya penuh dengan luka-luka. Ketika pesta berlangsung, Baroklinting menjelma menjadi seorang anak kecil yang tubuhnya penuh dengan luka dan sangat menjijikkan penampilannya. Padahal luka yang ia dapatkan itu akibat dari kelakuan penduduk desa Patok itu sendiri ya teman-teman ya. Anak itu ingin juga menikmati hidangan pesta. Akan tetapi warga desa yang sombong ini merasa jijik dengan anak tersebut dan mengusirnya. Dengan sakit hati si anak lalu meninggalkan pesta tersebut ya teman-teman. Di tengah jalan ia bertemu seorang janda tua yang baik hati. Janda tua tersebut yang baik mengajak Baroklinting mampir ke dalam rumahnya. Di sana, di rumah janda tua tersebut, ia diperlakukan secara terhormat. Kemudian disuguhkan makanan, minuman yang sangat lezat. Sehingga Baroklinting sudah tidak merasakan lapar dan haus lagi. Sebelum ia meninggalkan rumah janda tua tersebut, Baroklinting meninggalkan sebuah pesan. Nek, kalau nanti terdengar suara gemuruh, Nenek harus siapkan lesung ya Nek agar selamat. Begitu ucap Baroklinting kepada janda tua tersebut. Janda tua itu pun menuruti pesan dari Baroklinting. Baroklinting lalu kembali ke pesta untuk mencoba meminta makanan satu kali lagi. Tetapi apa teman-teman? Warga desa tetap tidak mau menerimanya. Ia bahkan ditendang agar segera pergi dari lokasi pesta. Kemudian si Baroklinting ini teman-teman menancapkan sebatang lidi ke tanah dan menantang warga desa untuk mencabutnya. Siapa yang sanggup mencabut lidi ini, kata Baroklinting. Ternyata hampir seluruh warga desa itu mencoba untuk mencabutnya dan tidak ada yang berhasil. Dalam waktu beberapa hari, lidi itu tidak bisa tercabut. Dan akhirnya Baroklinting lah teman-teman yang dapat mencabut lidi tersebut. Lubang bekas lidi yang ditancapkan ini ya teman-teman, kemudian memancarkan air yang alirannya makin lama semakin deras dan menggenangi seluruh desa Patok. Semua penduduk desa itu tewas tenggelam. Hanya ada satu orang yang selamat dari banjir, yaitu janda tua yang menyelamatkan dirinya. Janda tua ini selamat karena ia naik ke atas lesungnya teman-teman. Kemudian desa Patok ini pun berubah menjadi rawa. Karena airnya ini sangat bening, maka rawa tersebut dinamakan Rawa Pening. Secara ajaib, luka Baroklinting ini menjadi sembuh teman-teman. Di antara penduduk desa Patok ini ada seorang penyihir. Ia tidak terima dengan kesembuhan yang terjadi terhadap Baroklinting ini ya. Kemudian ia menyihir Baroklinting kembali menjadi ular yang besar yang memakai lonceng atau kelintingan di lehernya. Konon, ular ini teman-teman ya sering keluar dari sarangnya di tengah malam. Setiap kali bergerak, terdengar dentingan kalung di lehernya selalu berbunyi. Kelentang, kelenting, kelentang, kelenting. Gitu teman-teman. Bunyi inilah yang kemudian membuatnya dinamakan Baroklinting. Kemunculan ular itu diyakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan bagi nelayan-nelayan yang tidak mendapatkan ikan. Nah, pesan moral dari cerita rakyat Rawa Pening dari Jawa Tengah ini adalah menghargai orang lain dan jangan saling membenci. Jangan pernah juga menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Apa yang terlihat menarik bisa saja buruk untuk kita. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita tidak suka bisa saja bermanfaat bagi kita. Nah, itu dia teman-teman asal-usul Danau Rawa Pening.
Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya.